Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada perdebatan di WhatsApp group, saya tidak usah sebut nama WhatsApp grupnya, di mana mereka berdiskusi tentang beberapa orang atau tokoh, bukan cuma beberapa, banyak sepanjang sejarah, yang dianggap suci dan tidak berdosa sama sekali. Mereka-mereka ini menjadi teladan bagi segenap atau mayoritas umat Islam. Padahal dalam sejarah mereka ini melakukan pembunuhan. Ini fakta, menjadi penyebab terjadinya genosida besar-besaran. Mereka melakukan aksi penyerangan sehingga terjadi konflik, perang. Ya, saya tidak usah sebutkan siapa tokoh tersebut, cuma saya ingin sampaikan bahwa melakukan pembunuhan dengan sengaja terhadap orang yang tidak berdosa bukan karena qisas, bukan karena orang melakukan sebuah kesalahan yang dibenarkan oleh syariat, misalnya dia pernah membunuh lalu kemudian dihukum mati, semata-mata hanya karena invasi kekuasaan, hanya karena ambisi kekuasaan, lalu orang itu dibunuh, maka perbuatan seperti ini perbuatan yang terkutuk. Kita akan coba baca surat An-Nisa ayat 93. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan. Siapa yang coba bunuh satu orang mukmin dengan sengaja. Siapa yang mencoba membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Fajazauhu jahannam. Balasan bagi pelaku adalah neraka jahanam. Khalidan fiha. Dia akan dimasukkan di dalam jahanam itu. Jahanam itu nama neraka. Wa ghadiballahu alaihi. Allah akan benci kepadanya. Allah akan marah kepadanya. Kita kalau dimarah oleh bos atau atasan kita, mungkin dengan mencari kasih sayang, mencari muka dan lain sebagainya mungkin bisa dimaafkan. Tapi di hari kiamat nanti tidak ada lagi maaf. Kalau minta maaf sekarang di dunia ini. Tapi pembunuhan itu, tobatnya itu kecuali qisas atau atas restu, atas maaf dari ahli waris. Ahli waris yang memaafkan ada syarat lagi. Tidak gratis seperti itu. Wa ghadiballahu alaihi, Allah akan benci kepadanya. Wa la'anahu, Allah akan melaknatnya. Ingat, iblis itu ahli ibadah. Tahu juga cara tobat. Iblis tahu cara tobat. Kesalahannya hanya tidak bersujud pada Adam. Tapi karena dilaknat, tidak ada keselamatan bagi iblis. Wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Dan Allah siapkan baginya azab yang besar. Itu berbahaya sekali itu. Perbuatan membunuh itu. Jangankan manusia biasa, putra Nabi Adam, anaknya seorang nabi, pada masa itu hanya 2 orang mereka, berempat dengan bapak ibunya, Qabil dan Habil, tambah ayah dan ibunya Adam dan Hawa, ibunya, bapak dan ibunya Qabil dan Habil. 4 orang mereka berada di dunia ini pada masa itu. Hanya karena kesalahan kecil, dia membunuh saudaranya. Surat Al-Maidah ayat 27 sampai 32. Di mana dikatakan bahwa fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Maka dia dikuasai oleh hawa nafsu dan membunuh saudaranya itu, fa asbaha minal khasirin. Al-Maidah ayat 30. Jadilah dia orang yang merugi. Merugi di sini bukan cuma merugi sementara. Selamanya sampai kiamat dia akan dihadirkan sebagai pemuka atau pemimpinnya para pelaku pembunuhan. Nanti dari kiamat. Itu dalam banyak hadis. Silakan baca di kitab Riyadhus Shalihin dan kitab-kitab hadis yang lain. Olehnya itu, jangan jadikan para pelaku kejahatan itu sebagai tokoh dalam sejarah.
Karena masih banyak tokoh lain yang bersih, yang layak, yang lebih berkualitas dibanding para pelaku kejahatan itu. Ingat, wala udwana illa ala zalimin. Musuh abadi umat manusia adalah kezaliman. La yuhibbullahu al-jahra bis-su' minal qaul illa liman zulim. Ucapan kasar, caci maki itu boleh kalau orangnya terzalimi. Kalau orang dizalimi, dia balas marah kepada para pelaku penjajahan, pelaku genosida, pelaku pembantaian, pelaku penipuan, pelaku macam-macam kejahatan. Orang yang dizalimi, korbannya itu boleh berkata-kata kasar kepada pelaku. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qaul illa liman zulim. Itu kata Allah dalam Al-Quran. Sekian, mohon maaf atas segala kekhilafan. Silakan komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.